Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian senantiasa sehat. Pada hari ini, saya akan melanjutkan kembali materi di bab 2 tentang mobilitas sosial, yaitu dengan subtema cara dan saluran mobilitas sosial serta dampak mobilitas sosial. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum kita melanjutkan ke dalam materi pembelajaran, terlebih dahulu akan saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menunjukkan cara dan saluran mobilitas sosial. Yang kedua, menjelaskan dampak mobilitas sosial. Yang pertama, cara dan saluran mobilitas sosial. Mobilitas sosial, khususnya dalam hal ini adalah mobilitas sosial vertikal ke atas, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah perubahan standar hidup. Kenaikan penghasilan seseorang dapat meningkatkan standar hidup orang tersebut. Hal itu akan mempengaruhi peningkatan status sosialnya. Sebagai contoh, Ibu Ani yang mendapatkan promosi di perusahaannya, yang sebelumnya Ibu Ani adalah seorang karyawan biasa, kemudian Ibu Ani mendapatkan promosi naik jabatan. Sehingga karena kenaikan jabatan tersebut, gaji yang diperoleh Ibu Ani pun akan semakin besar. Lalu karena gaji yang besar tersebut, ia gunakan untuk membeli mobil mewah, sehingga dengan demikian status sosial Ibu Ani akan semakin meningkat. Dari contoh tersebut kita mendapati ada perubahan status sosial yang didapatkan Ibu Ani, yang tadinya memiliki standar hidup yang biasa saja, tetapi karena dengan gajinya yang lebih tinggi sehingga Ibu Ani dapat membeli mobil mewah karena status sosialnya yang meningkat. Yang kedua adalah perubahan tempat tinggal. Untuk meningkatkan status sosial, seseorang dapat berpindah dari tempat tinggal ke tempat tinggal yang lebih baik, dengan fasilitas dan keamanan yang lebih baik pula. Misalkan seseorang yang tinggal di desa, karena keterbatasan fasilitas, orang tersebut kemudian berpindah ke kota dengan harapan memiliki akses terhadap pekerjaan, akses terhadap fasilitas lainnya menjadi lebih baik, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan. Dari perpindahan tempat tinggal tersebut, orang tersebut tentu akan mengalami perubahan status sosial. Yang ketiga yaitu perubahan tingkah laku. Agar mendapatkan status sosial yang lebih tinggi, orang berusaha menaikkan status sosialnya dengan mempraktikkan bentuk-bentuk tingkah laku dari kelas sosial yang lebih tinggi. Selain tingkah laku, dapat juga orang tersebut mempraktikkan beberapa hal seperti cara berpakaian, cara berbicara, dan kegemaran. Kemudian yang keempat adalah pernikahan. Peningkatan status sosial ke tingkat yang lebih tinggi dapat dilakukan dengan cara pernikahan. Sebagai contoh, seorang yang dari keluarga sederhana kemudian menikah dengan keluarga yang kaya atau keluarga yang terpandang. Sehingga secara status sosial, orang tersebut akan meningkat di pandangan masyarakat. Kemudian yang kelima adalah bergabung dengan organisasi tertentu. Seorang yang dapat meningkatkan statusnya dengan melebarkan diri dalam salah satu organisasi. Status sosial seorang sering dikaitkan dengan keanggotaan di organisasi, misalkan orang tersebut bergabung dengan salah satu partai politik dan kemudian terpilih dalam pemilu legislatif sehingga orang tersebut naik status sosialnya dari rakyat biasa menjadi seorang politisi dan menjadi seorang anggota DPR. Selanjutnya adalah saluran mobilitas sosial. Dalam mobilitas sosial, terutama mobilitas sosial vertikal ke atas, terdapat saluran-saluran tertentu di dalam masyarakat.
Saluran-saluran tersebut disebut sirkulasi sosial atau social circulation, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah angkatan bersenjata. Organisasi angkatan bersenjata ini dapat digunakan sebagai saluran mobilitas sosial vertikal ke atas melalui tahapan kenaikan tingkat. Sebagai contoh, misalkan seorang prajurit yang berasal dari kelas sosial yang lebih rendah akan mendapatkan penghargaan dari negara berupa kenaikan pangkat karena berjasa bagi negara. Yang kedua adalah lembaga keagamaan. Agama dianggap sebagai lembaga yang luhur dan penting dalam masyarakat. Seseorang yang menjadi pemuka agama sangat dihormati meskipun ia mungkin sebelumnya status sosialnya tidaklah tinggi. Kemudian yang ketiga adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan, sekolah umumnya menjadi saluran yang nyata untuk mobilitas sosial vertikal ke atas. Sekolah menjadi penting sebagai saluran mobilitas sosial vertikal ke atas karena dapat dimasuki berbagai kelas sosial masyarakat, mulai dari kelas sosial yang rendah sampai kelas sosial yang tinggi. Sebagai contoh, seorang anak nelayan yang bersekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia mendapatkan ijazah dan tentu dia akan mudah mendapatkan pekerjaan, sehingga status sosialnya akan naik. Kemudian yang keempat adalah organisasi politik. Dalam organisasi politik dapat menjadi saluran mobilitas sosial bagi anggotanya. Seorang anggota partai politik misalnya mempunyai peluang untuk mendapatkan kedudukan di dalam partainya. Bahkan ia dapat mendapatkan peluang yang lebih tinggi pula untuk menjadi anggota dewan. Yang kelima adalah organisasi ekonomi. Di dalam organisasi ekonomi ini memiliki peranan penting sebagai saluran gerak sosial vertikal ke atas. Seseorang dapat meningkatkan status sosialnya bila berhasil menjadi pengusaha swasta yang sukses atau memiliki jabatan di organisasi ekonomi pemerintahan seperti BUMN atau bahkan mungkin menjadi seorang menteri ekonomi tentunya ya. Yang keenam adalah organisasi keahlian. Organisasi keahlian dapat menjadi wadah bagi orang-orang dengan keahlian tertentu. Melalui keanggotaan organisasi keahlian, seorang dapat meningkatkan status sosialnya di dalam masyarakat. Contohnya, misalkan seorang dokter yang bergabung dalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia, atau misalkan seorang alumni perguruan tinggi dengan jurusan hukum bergabung dengan Ikatan Hakim atau lembaga berkaitan dengan hukum lainnya sehingga status sosialnya akan meningkat. Dan yang ketujuh adalah saluran perkawinan. Sebuah lembaga perkawinan dapat menjadi saluran mobilitas sosial bagi seseorang. Seorang yang menikah dengan orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi tentu akan meningkatkan status seseorang yang dengan status sosial yang lebih rendah. Dari situ, maka saluran pernikahan dapat menjadi saluran mobilitas sosial. Untuk selanjutnya adalah dampak mobilitas sosial. Mobilitas sosial memiliki dua dampak, yaitu positif dan negatif. Yang pertama akan kita bahas lebih dahulu tentang dampak positif dari mobilitas sosial. Dampak yang pertama adalah mau berusaha untuk lebih maju. Seseorang akan termotivasi dan berusaha untuk maju atau berprestasi karena ada kesempatan untuk berpindah dari status sosial yang satu ke status sosial yang lainnya. Dari status sosial yang lebih rendah menuju status sosial yang lebih tinggi. Kesempatan ini mendorong seorang untuk mau berusaha dan bekerja keras agar dapat naik strata sosialnya. Yang kedua, mempercepat perubahan status sosial seseorang. Mobilitas sosial dapat lebih mempercepat tingkat perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Melalui mobilitas sosial,
seorang dapat termotivasi melakukan perubahan diri sehingga akan mendorong seorang untuk mengubah status sosialnya. Contohnya misalkan terjadi perubahan sosial di Indonesia dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Perubahan ini akan terjadi lebih cepat dan baik dengan sumber daya manusia yang berkualitas, baik seperti memiliki pendidikan maupun memiliki keahlian. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Mobilitas sosial ini memiliki dampak kepada seseorang untuk dia mendapatkan penerimaan di masyarakat atau tidak. Dalam hal ini, mobilitas sosial akan membawa tantangan bagi seseorang ketika dia menempati tempat yang baru, yaitu apakah dia akan diterima oleh masyarakatnya atau justru dia akan mendapatkan penolakan dari masyarakatnya. Seorang yang termotivasi untuk merubah status sosialnya, maka dia akan berusaha untuk mendapatkan penerimaan di dalam masyarakatnya. Kemudian dampak negatif. Selanjutnya adalah dampak negatif dari mobilitas sosial. Yang pertama adalah menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Seorang yang mengalami penurunan kelas sosial akan mengalami kecemasan. Aneka fasilitas dan kemudahan yang sebelumnya ia dapat nikmati dengan suka hati menjadi sulit untuk dinikmati karena adanya perubahan status sosial di dalam dirinya. Ia juga harus menyesuaikan diri dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang berganti baru. Adapun seorang yang mengalami peningkatan kelas sosial dapat mengalami ketegangan karena harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru, misalkan jabatan yang lebih tinggi atau lingkungan masyarakat yang lebih maju. Yang kedua, merenggangnya hubungan. Hubungan antara individu dalam suatu kelompok, khususnya kelompok utama, dapat merenggang atau retak akibat salah satu anggota kelompok mengalami perpindahan kelas sosial. Misalnya, seorang A berasal dari kelompok petani di suatu masyarakat. Kemudian, ia memperoleh jabatan dari pemerintahan, misalkan menjadi seorang kepala desa, dan sehingga si A ini berusaha mempelajari dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru. Kelompok petani sebagai kelompok utama si A ini menganggap nilai-nilai lingkungan barunya tidak sesuai dengan nilai-nilai kelompok petani. Kemudian yang ketiga, menimbulkan pertentangan atau konflik antar pribadi. Pertentangan antar individu dapat terjadi akibat perbedaan persepsi terhadap suatu hal. Contohnya, seorang yang mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas dapat menunjukkan perilaku yang berbeda dengan anggota kelompok yang tidak mengalami mobilitas sosial yang sama. Perilaku berbeda ini dapat menimbulkan pertentangan antara pribadi. Yang keempat, menimbulkan konflik antar kelas. Di dalam masyarakat terdapat berbagai lapisan sosial karena adanya ukuran seperti kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Kelompok dalam lapisan-lapisan tersebut disebut sebagai kelas sosial. Jika dalam mobilitas sosial terjadi perbedaan kepentingan antar kelompok, maka akan timbul friksi di dalam masyarakat. Misalnya perbedaan kepentingan antara seorang buruh dengan majikan, atau perbedaan pandangan antara seorang petani dengan seorang guru. Sehingga dari situ akan muncullah konflik antar kelas sosial masyarakat. Kemudian yang kelima adalah menimbulkan konflik antar kelompok. Di dalam masyarakat selain ada kelas sosial juga memiliki kelompok sosial. Misalnya kelompok sosial berdasarkan ideologi, berdasarkan agama, berdasarkan profesi atau suku. Apabila salah satu kelompok tersebut memiliki kecenderungan terhadap perbedaan antar individu, maka akan muncullah konflik. Misalnya ada satu kelompok suku yang mampu menguasai perekonomian di suatu masyarakat. Hal ini kemudian akan menimbulkan kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial terhadap suku yang lainnya. Kemudian yang keenam,
menimbulkan konflik antar generasi. Konflik antar generasi umumnya terjadi antar generasi tua dengan generasi yang lebih muda, misalkan berkaitan dengan keinginan untuk merubah keadaan menjadi lebih baik, atau keinginan antara generasi tua dengan generasi yang lebih muda yang masing-masing memiliki cara pandang yang berbeda sehingga muncullah friksi atau konflik di dalam antar generasi tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Untuk selanjutnya silakan kalian bisa kerjakan tugas individu yang sudah saya sertakan di dalam classroom. Terima kasih atas atensi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.